Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota yang pertama Dinda Dwi Azizah, yang kedua Juli Susanti, yang ketiga Yudi Apriansyah. Kami akan membahas mengenai komunikasi dalam manajemen dan kepemimpinan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Berikut saya akan menjelaskan pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wijaya. Wijaya mengatakan komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Ruslan, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu alat yang penting dalam fungsi public relation. Sedangkan menurut Suprato, dia mengatakan komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia. Sedangkan menurut Kate Davis, di dalam bukunya yang berjudul Human Relation at Work, di situ dikatakan bahwa komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Jadi dari beberapa pendapat para ahli yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi adalah suatu proses kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain sehingga akan tercipta persamaan makna dan tercapainya satu tujuan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada dua. Yang pertama yaitu proses komunikasi secara primer, yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer ini maksudnya misalnya kita mempunyai suatu pemikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Contohnya seperti kita memberi kayak isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya supaya orang lain tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Maksudnya di sini yaitu kita menyampaikan pesan kepada orang lain, yaitu menggunakan alat atau sarana sebagai media keduanya setelah memakai lambang sebagai media pertamanya. Contohnya seperti televisi, surat kabar, majalah, radio dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hambatan dalam komunikasi. Menurut Ruslan, ada 4 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan dalam proses penyampaian. Contohnya seperti ada seseorang ingin menyampaikan suatu materi, namun dia belum menguasai materi tersebut. Jadi ketika dia menyampaikan, dia terbata-bata. Jadi akhirnya orang yang mendengarnya kurang memahami apa yang dia sampaikan. Yang kedua yaitu hambatan secara fisik. Maksudnya di sini yaitu misalnya ada seseorang yang mempunyai permasalahan dalam pendengarannya. Jadi ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut, dia kurang memahami apa yang kita sampaikan. Jadi itu adalah salah satu hambatan dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik ini maksudnya yaitu adanya perbedaan baik pengertian, pemahaman atau pengetahuan antara dua belah pihak. Yang keempat yaitu hambatan sosial. Hambatan sosial ini maksudnya adanya perbedaan kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianutnya. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka kedua belah pihak ini dalam berkomunikasi juga berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan
pemaparan materi dari teman-teman sebelumnya, yaitu tentang lambang-lambang komunikasi. Lambang-lambang di komunikasi ada beberapa pembagian, ada 7. Pertama, lambang gerak merupakan lambang yang menggunakan anggota badan. Kedua, lambang suara. Lambang suara merupakan lambang yang menggunakan pendengaran. Lambang warna merupakan lambang yang menggunakan warna-warna. Yang keempat, lambang gambar. Lambang gambar adalah lambang yang menggunakan gambar-gambar untuk menunjang proses komunikasi. Selanjutnya, lambang bahasa merupakan lambang komunikasi yang menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, lambang huruf. Lambang huruf adalah lambang yang menggunakan huruf, dan lambang angka yang terakhir, lambang angka yang merupakan lambang yang menggunakan angka-angka. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi sangat berkaitan dengan satu sama lain meskipun terdapat suatu fungsi yang dominan yang terbagi atas 4 bagian, yaitu pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sebagai komunikasi sosial sangat penting untuk membangun konsep diri kita. Yang kedua, konsep ekspresif. Komunikasi yang menjadi alat untuk menyampaikan perasaan kita. Yang ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropologis. Yang terakhir, komunikasi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan. Efektivitas diartikan sebagai cara mengoptimalkan setiap fungsi komponen dalam proses komunikasi. Setiap unsur yang terlibat dalam proses komunikasi, baik itu komunikator, media, pesan maupun komunikan, harus memainkan perannya secara tepat untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga proses komunikasi mencapai tujuannya. Tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri atas 3, yaitu 3 tujuan utama, yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan memaparkan materi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen diibaratkan sebagai minyak pelumas. Bahkan para ahli G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen is communication. Dari pendapat tersebut, terlihat betapa pentingnya peran komunikasi dalam kegiatan manajemen. Nah, G.R. Terry mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terlibat bentuk 5 komunikasi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah komunikasi formal. Nah, komunikasi formal ini biasanya terjadi dalam jalur komunikasi yang dalam bentuk formal. Yang kedua yaitu komunikasi non formal, yaitu di luar komunikasi formal. Sedangkan yang ketiga yaitu komunikasi informal, yaitu seperti halnya komunikasi non formal, namun lebih menekankan pada aspek human relations-nya. Atau dengan kata lain, digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Nah, yang keempat yaitu adalah komunikasi teknis. Biasanya hanya digunakan dan hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah komunikasi prosedural. Nah, komunikasi ini biasanya dekat dengan komunikasi formal, diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau laporan bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam komunikasi dalam kepemimpinan. Nah, macam-macam komunikasi dalam kepemimpinan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua yaitu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi ini bersifat timbal balik. Dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi ke atas. Nah, komunikasi ini yang terdiri dari bawahan kepada atasan. Yang keempat yaitu adalah komunikasi ke bawah. Nah, komunikasi ini terjadi dari atasan kepada bawahan. Dan yang terakhir yaitu adalah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.